Kita harus yakin bahwa setiap makanan yang kita makan itu berasnya ditanam, padinya dengan penuh cinta, dengan penuh energi, semangat kerja, pengabdian gitu. Pengabdian pada kehidupan. Yang masak juga memberi pengabdian dengan rasa cinta. Kalau dia tidak mencintai pekerjaan yang memasak, hasil masakannya nggak akan enak. Yang menyajikan juga membawa dengan penuh cinta, nggak sembarangan pasti dia membawanya. Dan ketika kita mengunyah pun kita harus penuh cinta. Dan yang terpenting adalah ketika makanan yang kita makan sudah jadi energi, jangan sampai dia tidak keluar menjadi energi pengabdian penuh cinta pada kehidupan. Gitu. Selamat malam, Pak Wayan. Malam Mas Hendra. Masih aman ya? Aman, aman. Kita lanjutkan bicara membahas tentang beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat di Ngaji Rasa Peduli, Pak Wayan ya. Siap. Selanjutnya dari Bapak Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin titip pertanyaan ya Mas ke Pak Wayan gitu ya. Saya ada masalah punya penyakit HIV. Gimana ya Pak cara rilis agar penyakit saya sembuh total? Walaupun diagnosa dokter sudah undetect, tapi dokter bilang virusnya hanya tidur, jadi harus konsumsi obat seumur hidup. Nah, saya juga punya goals, ingin punya rumah. Terima kasih dan maaf sebelumnya, gitu Pak Wayan. Ya. Saya pernah ketemu pasien yang sama ketika saya praktek, Mas Hendra. Dia dirujuk, bukan dirujuk ya. Dia cuma mencari penguat juga karena dia mengalami terdiagnosa seperti itu. Jadi mengidap HIV. Belum sampai terjadi AIDS, belum. Baru terinfeksi saja. Dan dia stres karena harus mikirin minum obat itu. Terus saya katakan kepada dia, sel-sel tubuhmu itu jumlahnya hampir 50 triliun. Sel-sel virusnya itu tentu tidak lebih banyak daripada itu. Jadi kuatkan dirimu dengan memberi keyakinan, memberi support secara moral kepada sel-sel tubuhmu, termasuk pada sel-sel imunmu, sehingga dia tidak melemah. Ya, kadang-kadang kan tanpa kena virus HIV pun kadang-kadang sel-sel imun kita bisa melemah karena pikiran kita. Jangan sampai sudah ada virusnya yang melemahkan sel imun kita, ditambah lagi pikiran kita yang stres, saya bilang begitu. Kamu percaya saja bahwa kamu bisa. Katakan kepada sel-sel tubuhmu bahwa dia bisa mengatasi ini. Dan lanjutkan pengobatannya. Akhirnya yang terjadi adalah dengan melanjutkan pengobatannya, dan dia menguatkan dirinya sendiri, menguatkan batinnya, menguatkan mentalnya terhadap kondisi itu. Bahkan dokter hampir beberapa bulan kemudian itu dokter memberi dia sebuah hasil yang mengagetkan bahwa dia sudah benar-benar kayak normal, persis seperti yang disampaikan tadi. Dia hanya orang yang hidup dengan HIV, tapi tidak mengalami AIDS gitu. Nah, jadi tinggal mengubah aja sedikit. Ya kadang kan yang kita pikirkan, aduh saya harus minum obat seumur hidup. Padahal sering saya ceritakan sama teman-teman, makanan itu sendiri adalah obat. Tapi jangan sampai obat menjadi makanan. Ya. Jangan sampai obat menjadi makanan. Karena kalau kita melihat obat sebagai makanan, kita akan stres kayak gitu. Nah sekarang kalau kenyataannya memang harus minum obat seumur hidup, jangan lihat dia sebagai obat, lihat dia sebagai makanan. Contoh misalnya, kalau kita makan kacang, mungkin satu kali sehari mungkin bisa 3 bungkus kita makan kacang. Tapi minum obat 3 tablet mungkin menyiksa bagi kita seumur hidup. Karena kita melihatnya sebagai makanan, Mas Hendra. Bukan, sebagai obat. Sekarang ubah persepsinya. Oh, saya hanya memakan ini untuk tubuh saya gitu. Sebagai makanan lah, walaupun itu obat gitu. Dengan itu setidak-tidaknya kita tidak terbebani gara-gara harus makan obat seumur hidup itu. Itu caranya untuk tetap bertahan gitu. Kan ada ya Pak Wayan ya, beberapa temanku itu yang ketika divonis sama dokter misalnya kayak liver. Ya. Tapi kemudian dia dengan kemauan yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat,
nggak ada apa-apa gitu. Jadi dia selalu melawan begitu. Ya, Tanpa kemudian konsultasi dengan dokter lagi, dia memutuskan ya, tidak percaya penuh dengan apa yang disampaikan dokter dan sampai sekarang sehat, tidak ada masalah apa-apa. Nah, ya, itu beberapa temanku ada yang seperti itu. ya. Nah, dalam konteks HIV ini, Mm-mm. bisa nggak kita menggunakan daya ajaib metafisik yang ada di dalam diri Bisa, untuk kemudian seperti case yang aku cerita tadi, gimana tuh? bisa saja Mas Hendra. Karena setiap virus itu kan juga bisa mengalami inaktif gitu. Jadi bagaimana caranya supaya tubuh kita mengenalinya dan membuatnya tetap inaktif supaya tidak menyebabkan replikasi lagi, apa bertambah banyak lagi dia di dalam gitu. Tentu kita berikan tugas kepada kecerdasan sel-sel tubuh kita, sel-sel imun kita untuk melakukan apa yang terbaik gitu. Tapi ketika keyakinan kita tidak 100%, ya itu juga bisa berbahaya Mas Hendra. Ya, Hmm, makanya sangat dibutuhkan keyakinan dan tidak peduli dengan hal seperti itu. iya, iya, iya. Kalau keyakinan kita masih agak ragu gitu, ya lebih baik Ah. sertakan saja dengan minum obat gitu. Oh, iya, Karena iya, iya. obat itu sendiri adalah produk dari kecerdasan. Kecerdasan dokter yang sudah meneliti, kecerdasan peneliti, ya itu juga hasil produk kecerdasan. Tapi dia bekerjanya di luar. Ya. Kemudian kita berharap kecerdasan sel-sel imun kita di dalam juga melakukan hal yang sama. Ya, artinya kita harus bisa menakar diri kita Iya, sendiri iya, gitu iya, ya, Pak iya. Wayan ya? Kita yang terpenting menakar diri aja. Kalau kayaknya ada keraguan gitu, ya kan biasanya ada orang yang memang denial, dia hanya menyangkal aja. Dia hanya menyangkal, sebenarnya dia ada ketakutan. Dia menyangkal ketakutannya, bukan di level pasrah. Kalau yang itu mungkin yang teman-teman yang berhasil itu mungkin sudah di level pasrah, tetapi tetap memberi tugas kepada dirinya bahwa saya nggak apa-apa gitu. Itu juga bisa kalau dia memang itu kan, daripada tidak berobat sama sekali kan, daripada sama sekali tidak mau menyentuh obat dan juga tidak memberi perintah pada diri sendiri, masih lebih baik. Kecerdasan di luar yang menghasilkan obat tidak masuk, maka lakukan dengan membangkitkan kecerdasan di dalam untuk mengobati dirinya. Gitu. Tapi kalau tidak bisa membangkitkan kecerdasan di dalam karena ragu atau gimana gitu, lebih baik minum obat dari luar. Atau kalau memang benar-benar ingin mencoba yang di dalam, apapun hasilnya, ya itu juga tidak masalah. Ya kan setiap pilihan ada konsekuensinya gitu. Tapi sebagai seorang dokter gitu, Pak Wayan, Ya, seberapa sering Pak Wayan melihat sebuah kejadian yang sebenarnya sama dokter udah divonis, ini kayak usianya udah tinggal 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi sering terjadi keajaiban-keajaiban gitu. Ada nggak case-case seperti itu dan faktor yang menyebabkan case itu terjadi itu menurut Pak Wayan apa gitu? ada Mas Hendra, tetapi karena saya tidak menelitinya, Heeh. saya tidak tahu angka-angkanya. Oke, Nah, oke. jadi ada yang berhasil, ada juga yang tidak gitu. Hmm, hmm, Ada hmm. yang memang pada akhirnya menjalani kehidupan masa-masa akhir kehidupannya dengan lebih tenang, itu aja sih yang penting. Kan dalam terapi-terapi menghadapi kondisi seperti itu kan yang terpenting itu adalah quality time. Apakah sisa hidupnya lebih berkualitas? Dan bahkan tanpa mengetahui kita sakit apapun, kita kan juga nggak akan tahu sampai kapan kita akan ada. Apapun bisa terjadi kan. Hmm, hmm, hmm. Tapi tetap bisa nggak kita selama waktu yang tersisa yang tidak kita ketahui berapa sisanya itu, kita tetap memiliki quality time dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan semesta itu sendiri gitu. Hmm, Itu ya sih yang terpenting sebenarnya Mas Hendra. hmm, hmm. Bahwa ada orang sembuh ya, ada orang tidak sembuh ya. Ada orang tiba-tiba setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, dia mempraktekannya. Pak, miom saya tiba-tiba hilang gitu. Pernah itu. Ada yang seperti itu. Ada yang ketakutan ketika belum punya anak. Takutnya nanti ada miomnya mengganggu. Dan benar, begitu dia hamil, miomnya membesar. Tapi kepanikan dia itu menjadi lebih tenang ketika saya katakan, biarkan tubuhmu tahu mengerjakan apa yang terjadi. Gitu. Dan akhirnya apa? Miomnya bertumbuh, janinnya bertumbuh, tapi kemudian kalah. Kalah dalam arti miomnya tidak terlalu yang seperti yang ditakutkan. Akhirnya kehamilan terjadi dan kemudian bayinya lahir sehat, normal. Semua yang dia takutkan terlewati. Yang kedua juga sama Mas Hendra. Gitu. Nah akhirnya di situ dia semakin paham bahwa ketika ada ketidakmungkinan maka ada kemungkinan.
Kita tinggal memilih yang mana gitu. Mm-mm. Mau percaya pada ketidakmungkinan apa percaya pada kemungkinan. Dan kalau kemungkinan itu bisa dilakukan dengan daya ajaib metafisik, itu saja cukup bisa. Atau kalau mau ditambah, supaya lebih yakin ditambah dengan bantuan dari luar, dengan obat-obatan juga bisa. Yang penting kan Dari untuk mana kita tambah yakinnya? mengakses keyakinan itu tadi kan. Ya, ya, mengakses keyakinan itu tadi. Ya, karena beberapa orang yang memakai obat-obatan di luar ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh juga. Iya, iya benar. Karena obat-obatan pun tidak ada 100% yang memberi kesembuhan. Mm-mm. Ya, selalu ada orang-orang yang tidak sembuh. Tetapi kenapa obat-obatan menjadi penting sebagai produk kecerdasan manusia? Karena dari 100 orang yang secara bermakna, secara signifikan sembuh, misalnya 80 orang gitu misalnya, ya itu jauh lebih baik daripada 100 orang tidak memakai obat, 1 orang aja yang sembuh gitu. Tapi kombinasi, saya lebih suka Oke. selalu menyampaikan penyembuhan holistik itu. Mm-mm. Sembuhkan tubuh, pikiran, dan jiwa supaya tidak saling mengganggu. Tubuhnya sembuhkan dengan materi entah obat, entah makanan, batinnya disembuhkan supaya tidak merusak proses itu. Mm-mm. Karena sehebat-hebatnya obat, kalau yang minumnya nggak yakin, obat menjadi efek nocebo, Mas. Oke, bukan placebo ya. Bukan placebo, nocebo. Placebo. Tapi seyakin-yakinnya orang, bahkan obat palsu pun bisa menimbulkan efek menyembuhkan, Iya, efek iya, iya, placebo. iya, 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 iya. Jadi yang terpenting itu juga berupa keyakinan dan modalitas kepercayaan kita kepada yang memberi kita obat itu. Gitu. Batu aja bisa menyembuhkan Oh ya, iya, Pak Wayan ya. ya batu tapi tentu ada masa-masanya, Mas. Iya, iya, iya. Hmm. Batu, ludahnya Kiai, ludahnya Habib gitu ya. Iya, itu kan kembali kepada keyakinan. Iya, bener sih. Terus mungkin gitu Pak, kita ikut merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh teman-teman kita yang udah divonis dokter karena kanker, seperti tadi misalnya kayak HIV dan lain-lain gitu. Nah, untuk mengakses daya ajaib metafisik gitu, treatmentnya gitu, langkah-langkahnya yang mungkin bisa dikerjakan teman-teman di rumah supaya tetap ada harapan untuk keajaiban tuh masih ada kayaknya. Itu apa Pak Iya. Wayan? Biasanya kita mudah percaya pada keajaiban ketika kita sudah melewati fase denial, fase anger itu, Mas Hendra. Itu baru kita percaya. Tapi biasanya di awal-awal itu kalau kita marah-marah, kita nggak percaya pada apapun. Apalagi kita menyangkal, bahkan kita tidak percaya diri kita kena sebuah penyakit. Apalagi dia masuk fase depresi itu. Nah, di fase kita menyerah pada keadaan, bisa menerima kenyataan bahwa kita kena penyakit tertentu. Maka disitulah biasanya kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Yang terbaik dalam arti apapun itu yang bisa dikerjakan. Tetapi yang lebih terpenting dari semua itu adalah kita harus sadar bahwa apapun bisa menjadi jalan pulang. Ada orang sakit tubuhnya menjadi jalan pulang. Ada orang karena sakit pikirannya menjadi jalan pulang. Misalnya karena dia sangat stres, padahal kondisi tubuhnya secara fisik sehat semua. Nggak ada satupun penyakit. Tapi karena pikirannya stres menghadapi putus pacaran gitu misalnya, atau pertengkaran dengan suami atau istri, atau pertengkaran dengan orang tua gitu. Itu sakit batin itu bisa menyebabkan orang pulang seketika dengan mengambil jalan pintas yang tidak sepantasnya gitu. Jadi apapun penyebabnya itu, yang perlu kita pikirkan adalah jika kita hari ini masih punya waktu, make it berkualitas, gitu. Buat itu berkualitas, buat itu penuh cinta, gitu. Dan mungkin bisa coba juga ya, yang ungkapan fake it until make it itu tadi, gitu ya. Iya. Pura-pura sembuh aja dulu gitu ya. Karena itu membuat Merasa kita sembuh bahagia. aja dulu gitu ya. Membuat kita bahagia gitu. Apa sih hormon yang keluar pada saat kita bahagia gitu, Pak Wayan? Itu hormon kesembuhan, ya banyak macam, Mas Ena. Kalau dia nyeri, ya itu bisa berkurang karena pada saat kita bahagia, pada saat kita happy ada hormon endorfin yang meningkat. Hormon ketika kita mencintai waktu yang kita miliki, mencintai diri kita sendiri, ada hormon serotonin yang meningkat, bukan hormon oksitosin. Oksitoksin, Dan ketika kita bahagia, yang endorfin, meningkat hormon serotonin kita. serotonin. Dan ketika kita mulai agak tenang dengan kenyataan hidup kita,
hormon dopamin kita meningkat. Oke. Ya. Nah, alih-alih kita mengizinkan kemarahan, penolakan kita, stres kita justru menyebabkan meningkatnya hormon kortisol yang malah memperburuk keadaan. Ya. Kadang-kadang tuh bahasa di luar bisa juga dipakai bahasa ke dalam, Mas Hendra. Contoh begini. Untuk kehidupan di luar kan ada kata-kata begini. Jika tidak bisa membantu, setidaknya jangan mengacaukan. Gitu. Jadi ke dalam diri kita juga sama. Jika kita belum bisa membantu tubuh kita, biarkan dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Tapi jangan mengganggunya dengan pikiran kita. Gitu. Ya. Dulu saya ketika mengalami psikosomatik itu, Mas Hendra, saya panik. Saya tahu kenapa saya panik, saya tahu. Tapi kemudian saya minta, dengan tenang saya minta, antar saya ke rumah sakit. Kenapa? Setidak-tidaknya saya sudah melakukan yang terbaik untuk diri saya, untuk tubuh saya. Sampai di situ saya suruh istri saya pulang. Justru saya suruh istri saya pulang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Padahal di dalam saya mengalami sesuatu. Enggak apa-apa. Gitu. Apa yang saya ingin lakukan waktu itu adalah, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia tidak ada di situ. Saya ingin pulang sendirian gitu. Pulang, terus saya diam, saya diam. Untuk menenangkan diri gitu. Ya, gitu. Artinya di situ saya mencoba mengatasinya tidak dengan kemarahan. Ya, saya pusatkan perhatian saya kepada kehidupan yang sudah saya jalani dengan penuh kebahagiaan itu. Dan yang terpenting saya sudah melakukan yang terbaik. Ya. Ya, misalnya saya butuh obat, ya saya minum obatnya. Ya, itu yang saya lakukan dulu ketika saya kena sesuatu yang mungkin tidak saya alami gitu. Iya. Pak Wayan, sebelum aku lanjut di pertanyaan selanjutnya, aku tuh kan kebetulan bule ya, udah kayak mak sendiri gitu kan. Kondisinya yang kapan hari itu kayaknya udah nggak memungkinkan lagi gitu ya. Terus kemudian aku mulai, oh iya kematian tuh gimana sih, gerbang menuju kematian, terus kemudian nanti seperti apa. Itu kita nanti kupas di pertengahan Maret ini, Pak Wayan, kita bikin Zoom Ya. perjalanan ke alam kematian, supaya kemudian paling tidak kita punya pengetahuan. Ya. Dan ketika kita punya knowledge tentang kematian, kita bisa preparation gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan yang mau ikut Zoom perjalanan ke alam kematian bersama guru kita Pak Iwayan Mustika. Nanti di pertengahan Maret ya, kita nanti akan create, mungkin setelah sholat tarawih begitu, kita nanti akan bicara, bahas detail tentang materi perjalanan ke alam kematian. Tentu ini sekaligus bedah bukunya Pak Wayan Mustika, gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaannya Pak Hasan. Sorry, tadi udah Pak Hasan ya. Sekarang Mas Aris. Mas, 4 tahun yang lalu penghasilan saya dari usaha donat sekitar 300.000 per hari. Berarti 9 juta per bulan lah ya. Biar ada tambahan income, akhirnya saya buka usaha barbershop ya. Usaha barber lumayan jalan, tapi donatnya mulai lesu. Akhirnya saya tutup. Barbershopnya saya menghasilkan sekitar rata-rata 600.000. Biar nambah income lagi, saya nambah usaha lagi es teler, kebab, sosis, bakso bakar. Lumayan ada pemasukan tambahan dari bisnis es dan kebab. Tapi saya hitung-hitung hasilnya kok sama saja. Karena barbershopnya agak menurun. Bulan ini saya buka warung makan juga. Ya elah, saya hitung penghasilan saya kok muter segitu aja. Intinya, saya banyak buka usaha, tapi hasilnya kok muter-muter segitu aja gitu. Nah, padahal sudah afirmasi, udah nyanyi mantra uang tiap hari. Pertanyaan saya, bagaimana cara menaikkan penghasilan saya, Kak? Nggak muluk-muluk, cuma 2 kali lipat saja, yang penting terwujud gitu. Ya, kalau melihat di situ saya rasa sepertinya dia masih self-employed, Mas. Oke. Artinya ketika dia jualan donat, dia yang jualan. Ketika bikin barbershop, dia yang jadi tukang ininya gitu. Tidak mengelola gitu. Tidak memberdayakan orang Tidak lain. memberdayakan orang lain. Biasanya begitu. Karena kalau kita yang mengelola, kita kan butuh fokus, Mas Hendra. Ketika fokus kita terpecah, nanti bisa berubah nanti ininya gitu. Kan afirmasi itu kan harus diikuti dengan
kegiatan yang selaras juga dengan apa yang diafirmasikan. Hmm. Nah, ketika dia afirmasi A, begitu afirmasinya jalan sesuai dengan apa yang dia lakukan, tiba-tiba ke afirmasi B. Kan energi terpecah. Nah, bagaimanapun juga kalau energi terpecah kan agak berat juga, Mas Hendra. Cepat habis jadinya gitu. Sama aja misalnya kayak kita misalnya punya kendaraan. Menumpang kendaraan atau mobil yang penumpangnya sedikit, itu kan BBM bisa lebih hemat dibandingkan kalau banyak orang atau Iya, muatannya iya. banyak. Nah, kan energinya bisa terpecah kemana-mana gitu. Nah, kecuali eh, dia memang apa namanya, memang direksi tanda petik pengatur, memanage orang-orang gitu, dan bukan dengan mengerjakan sendiri gitu. Nah, cobalah cari itu. Misalnya kalau tapi tampaknya ini memang latihan awal sih saya lihat. Iya, iya. Latihan awal artinya apa? Oh, ternyata dia punya banyak talenta. Sekarang tinggal diperkuat. Oh, talenta saya di barber begini. Nanti begitu mempekerjakan orang, dia harus bisa seperti yang ini. Untuk donat harus seperti yang begini, gitu. Nah, tapi kalau dia ngambil sendiri ya tentu susah, gitu. Ya, karena pikiran kita tidak multitasking untuk bisa mengerjakan semua hal dalam satu waktu yang sama, gitu. Iya, iya. Ya, Kuncinya kalau mau besar harus melibatkan, memberdayakan banyak orang betul, gitu ya, betul. supaya fokusnya tidak terbagi Iya, gitu ya. Oke, jadi itu sahabat semuanya, mudah-mudahan memberikan insight, memperluas cakrawala berpikir kita di dalam menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan. Dari pengalaman masalah teman-teman kita, katanya kan pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Iya. Kita nggak perlu juga mengalami masalah yang sama, cukup belajar dari pengalaman Orang teman-teman lain. kita itu. Kita bisa menghikmati peristiwa-peristiwa apa yang dialami gitu ya. Nah, baik Pak Wayan, terima kasih sampai di sini. Habis ini kita lanjutkan lagi. Iya. Matur suwun Pak Wayan. Siap, Mas Hendra. Ya, balik lagi kita bersama dengan Pak Wayan Mustika ya. Masih menjawab konsultasi masalahnya teman-teman Pak Wayan. Ya. Namanya Mbak Ica Pak Wayan. Ini seorang ibu rumah tangga Pak Wayan. Suami selingkuh dengan perempuan yang sudah bersuami. Dalam tanda kurung diguna-guna Pak. Aku, suami dan perempuan selingkuhan itu adalah teman SMP dan SMA. Suami main judi online, suami tidak royal, perhitungan dalam keuangan, tidak jujur tentang income-nya. Aku dan suami LDR setahun lebih beda kota. Karena pekerjaan suami pulang seminggu sekali dan suami tidak mengizinkan aku ikut dia. Dia lebih memilih untuk LDR, selingkuhannya ada di kota yang sama dengan suami. Dan LDR juga dengan suaminya. Mereka ngekos sebelahan. Tapi suami sembunyiin selama ini aku taunya suami nginep di rumah dinas. Sebulan yang lalu kami bertengkar dan suami playing victim. Dia cari-cari kesalahanku, bahkan sampai tidak mau kasih uang gajinya lagi. Dia habiskan untuk judi online. Kalau dia pulang ke rumah, aku bersikap sewajarnya tapi dingin. Nah, 2 minggu yang lalu aku kecelakaan, kondisi patah tulang bahu sebelah kiri dan saat kecelakaan pingsan, kepala terbentur. Sekarang masih pemulihan, alhamdulillah sudah mulai membaik. Semenjak kejadian kecelakaan itu, aku minta uangnya dan aku mulai mencairkan suasana, melupakan amarahku dan bersikap hangat lagi dan memaafkannya. Sekarang hubungan kami sudah membaik, hanya sebatas itu. Tidak ada jaminan suami meninggalkan selingkuhannya dan lainnya masih tetap sama. Belum jujur tentang keuangan, belum tentu berhenti judol, belum mengizinkan aku untuk pindah menyusul suami. Pertanyaannya Pak Wayan, bagaimana agar suami bisa berubah, menjamin tidak selingkuh lagi dengan perempuan itu, dan perempuan lainnya menyesali perbuatannya, meratukan istrinya. Suami biar bisa royal, jujur tentang income-nya, tidak main judi online lagi, dan tidak LDR lagi, gitu ya. Apa benar itu guna-guna dan bagaimana membersihkannya? Itu gimana tuh, Pak Wayan tuh kayaknya kompleks banget ya. Di mana-mana itu. Ada 3 hal yang menggoda kita, harta, tahta, dan cinta. Mau level apapun kita. Ya, kemudian yang seringkali dijadikan kambing hitam itu guna-guna. Kalau tanpa guna-guna pun orang bisa tergoda. Betul ya. Mau yang level paling bawah sampai level paling tinggi, orang tergoda di harta, tahta, dan cinta tadi.
Ada yang tergoda di harta dengan memakai jalan pintas seperti judi online gitu. Atau dengan cinta bisa jalan pintas, bisa jalan LDR, apa tadi yang jalannya Tresno Jalarang Suko Kulino gitu. Kulino, ya. Karena sering-sering dekat atau mungkin karena CLBK gitu. Pernah ingat di masa kecil gitu. Dan itu semua orang bisa mengalami itu kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Kalau orang tidak terkendali gitu. Nah, kuncinya ada pada pengendalian diri, Mas Hendra. Dan pengendalian diri itu dimulai dari kesadaran. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah saya bisa mengubah suami saya? Bisa kalau dia memiliki kesadaran. Kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan itu. Kalau dia nggak sadar, dia nggak bisa. Tapi ada cara juga yang membuat orang itu sadar. Misalnya apa? Ketika seseorang berbuat buruk kepada orang lain, tapi orang yang diperlakukan buruk tetap tidak melawan, tetap tenang, tetap hangat gitu misalnya, di situ biasanya orang tidak menemukan alasan penguat untuk untuk membela diri. Ya, ini yang sering terjadi misalnya. Nggak, maksudnya gimana? Misal gini, misal si pasangan yang diselingkuhi itu, Iya, dia justru menunjukkan sikap yang sangat Marah bagus gitu ya. Itu justru malah memunculkan kesadaran, oh nggak ada istri paling baik kecuali istri. Gitu maksudnya. Iya. Gini, kenapa orang pergi keluar rumah? Misalnya pada saat listrik mati, orang pergi keluar rumah. Karena walaupun seluruh listrik mati, setidak-tidaknya di luar rumah itu ada cahaya bulan, cahaya bintang. Tapi begitu cahaya bulan yang indah, cahaya bintang yang cukup menerangi malam itu kalah oleh cahaya di dalam, orang kembali masuk ke kamar. Jadi kalau di dalam tambah gelap, orang walaupun di luar juga gelap, dia akan menikmati yang di luar gitu. Nah, hal yang sama tadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau orang pergi mencari cahaya kecil-kecil di luar gitu, mungkin karena sempat ada konflik di dalam yang membuat kehidupan mereka gelap. Maka satu-satunya jalan adalah panggil ke dalam, kembali ke rumah dengan menciptakan rumah yang penuh cinta, yang penuh kehangatan, yang penuh cahaya. Nanti orang akan balik ke dalam. Orang menyesal meninggalkan rumahnya yang hangat itu gitu. Tapi ketika misalnya di dalam tambah gelap, ya tambah gelap gitu, orang pasti akan tambah menjauh. Jadi kalau orang awalnya coba-coba dulu nih, ketemu pasangan lain di luar, coba-coba dulu. Dan ternyata pasangannya marah, tambah konflik. Nah, dia punya alasan untuk memperkuat lagi di luar itu. Kenapa? Di luar saya mendapatkan kesenangan. Kesenangan cicip-cicip itu tadi. Di dalam tambah buruk situasinya. Nah, seneng dia. Nah, tapi ketika dia melihat, oh, pasanganku sebenarnya mungkin tersakiti. Nah, di situ jiwanya tersentuh. Nah, kita tidak bisa mematikan ego orang dengan ego, nggak bisa. Matikan ego orang dengan jiwa. Makanya dalam kisah Mahabharata sudah dikatakan, yang bisa membunuh Resi Bisma bukan Arjuna. Arjuna simbol dari pikiran. Bisma itu tak terbunuh. Tapi yang bisa membunuh Bisma adalah Sri Kandi. Wanita tetapi berkelamin laki-laki. Artinya apa? Yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Jiwa itu adalah seperti itu masalah sifatnya. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Maknanya adalah jiwa. Jiwa. Jadi perilaku, kata-kata, pemikiran yang datang dari jiwa itu akan meluluhkan orang yang keras seperti apapun. Tapi kalau dilawan dengan ego, dia punya tandingannya gitu. Itu yang saya mau ceritakan. Kalau di Pandawa ada Arjuna, di Kaurawa ada Karna gitu. Atau dilawan dengan selingkuh balik itu gimana, Pak? Nah, itu sama-sama gelapnya. Oh, sama-sama gelapnya. Nanti sama-sama punya pembenaran untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Ya. Tapi kalau kemudian kita geser misalnya ke karma gitu, bisa jadi kan? Ya. Itu karena karma juga. Bisa jadi di masa lalu. Iya, even tidak di masa lalu, tapi kemudian semuanya kan energi gitu ya. Berselingkuh dengan pikiran dan perasaan kan bisa juga. Bisa Mas Hendra. Makanya tadi saya bilang itu, ketika ini melakukan karma buruk, lalu yang di rumah juga karma buruk, dalam arti marah-marah, tidak terima dan sebagainya, itu kan karma buruk juga. Tapi kalau yang di dalam tenang, di dalam tidak membalas gitu. Saya jadi teringat ini, Mas Hendra.
Ini ada seorang ibu. Dia cerita langsung sambil kita dengerin ketawa-ketawa. Ibu ini sudah umur lah di atas, hampir 60-an lebih lah. Terus suaminya merasa istrinya itu tidak mau bisa melayaninya secara fisik lagi. Iya. Kenapa? Bukan apa-apa, karena si istri sudah nggak kepingin lagi umur 60-an. Sampai kemudian si istri bilang, kamu cari aja di luar gitu, selingkuh aja. Malah nggak mau dia. Malah nggak mau, karena apa? Merasa bersalah dibegitukan. Justru disuruh nggak mau gitu. Ya, tapi ketika dia halangi, kamu nggak mungkin. Oh, maka dia akan membalas dengan kata mungkin. Saya bisa kok, gitu. Saya bisa kok. Nah, itu yang kita lakukan, Mas Hendra. Jadi selalu jawabannya adalah jangan melawan gelap dengan gelap. Oke. Itu aja sih kuncinya. Lawanlah gelap dengan cahaya. Gitu aja. Baik. Nah, sekarang dari Pak Budi nih. Assalamualaikum. Saya mau titip pertanyaan dan nasihat Pak Wayan Mustika. Ya. Ini fan-nya Pak Wayan semua. Saya setiap mau makan selalu berdoa seperti yang agama ajarkan. Tapi setelah saya menyimak videonya Pak Wayan di Ngaji Roso, saya tiap makan saya berdoa secara Islam dan saya tambahkan cuplikan kata yang Pak Wayan ucapkan tiap beliau mau makan. Walaupun tidak sama persis dengan doa beliau dalam berdoa makan, intinya mohon sampaikan pada Pak Wayan kata doa yang saya tiru dari beliau, mohon diizinkan untuk saya terapkan setiap saya mau makan. Ya mungkin kalau bahasa ulama Islam mohon pengijazahan untuk diri saya biar kedepannya menjadi keberkahan untuk kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Wah doanya panjang banget gitu, tapi minimal Pak Wayan bisa spill deh kebiasaannya saat makan gitu. Ya kalau saya makan paling saya diam sejenak, Mas Hendra. Tidak menunjukkan diri saya sedang berdoa gitu. Diam sejenak. Di dalam batin saya mengatakan, Tuhan terima kasih untuk berkah-Mu hari ini gitu. Izin hamba memasukkan berkah-Mu ke dalam diri hamba ini lagi. Semoga ini memberi manfaat. Semoga ini energi yang masuk ini bisa kugunakan untuk kebaikan juga. Ya, itu yang saya sering pakai, Mas Hendra. Ya. Dan nggak apa-apa kan dimodif sama teman-teman? Modif boleh. Ya. Artinya kita harus yakin bahwa setiap makanan yang kita makan itu berasnya ditanam, padinya dengan penuh cinta, dengan penuh energi, semangat kerja, pengabdian gitu. Pengabdian pada kehidupan. Yang masak juga memberi pengabdian dengan rasa cinta. Kalau dia tidak mencintai pekerjaannya memasak, hasil masakannya nggak akan enak. Yang menyajikan juga membawa dengan penuh cinta, nggak sembarangan pasti dia membawanya. Dan ketika kita mengunyah pun kita harus penuh cinta. Dan yang terpenting adalah ketika makanan yang kita makan sudah jadi energi, jangan sampai dia tidak keluar menjadi energi pengabdian penuh cinta pada kehidupan. Nah, makanya saya sering juga malam-malamnya minta maaf, Mas Hendra. Terima kasih atas segala berkah-Mu hari ini. Terima kasih sudah menjaga aku. Terima kasih sudah menuntun hamba ketika membagikan ilmu yang Kau miliki. Karena saya merasa tugas saya sekarang sama Mas Hendra ini kan hanya tukang antar ilmu gitu. Bukan punya saya, bukan punyanya Mas Hendra juga, bukan punya siapa-siapa. Ini punyanya beliau semua. Saya hanya mengantarkan kepada jiwa-jiwa yang diizinkannya untuk mendengarkannya. Bahwa jika ada yang salah cara saya mengantarkan, maka saya minta maaf. Tapi jika benar cara saya menyampaikannya, semoga ilmu itu yang masuk ke dalam pikiran dan jiwa dan perasaan orang-orang yang mendengarnya itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberi kesembuhan, memberi kesehatan, memberi ketenangan dan pertumbuhan kesadaran spiritual dan kesemestaan kepada jiwa-jiwa yang juga ada dia di dalamnya gitu. Jadi ketika saya menyampaikan ini, Mas Hendra, saya merasa yang saya lakukan adalah mempersembahkan. Saya nggak bisa mempersembahkan makanan. Dulu ketika jadi dokter saya mempersembahkan obat untuk menyembuhkan tubuh yang sakit, jiwa yang sakit. Sekarang saya menyembuhkan dengan kata-kata. Dan kata-kata bukan ciptaan saya. Pengetahuan, kata-kata itu ciptaan semesta. Saya hanya membagikannya, membagikannya kembali, mempersembahkannya kembali kepada dari mana dia berasal gitu. Ya. Dan teman-teman yang ingin
bikin pertanyaan buat Pak Wayan untuk next ya ke depan. Nanti silakan aku kirim nomornya Mas Heru ya. Mas Heru itu salah satu temen yang mengelola Ngaji Roso Peduli ya. Jadi nanti lewat Mas Heru gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi Pak Wayan. Ya. Assalamualaikum Mas Heru, nama saya Dwi dari Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Itu pertanyaan Mas buat Pak Wayan. Yang pertama, saya itu kalau ketemu orang yang saya kenal juga sering ketemu. Intinya kalau dia sering ketemu orang yang baru dikenal tuh deg-degan, panik, gelisah, ada sedikit rasa takut, terus keluar keringat banyak. Kalau aku diajak ngobrol kadang grogi, terus kadang nggak bisa jawab atau bingung mau jawab apa gitu. Itu membuat saya nggak nyaman. Tapi kalau orang yang nggak saya kenal justru nggak apa-apa. Yang kedua, saya punya masalah rambut rontok dan sangat mengganggu sekali ketika memasak. Kadang-kadang di makanan ada rambutku, di rumah banyak rambutku. Saya kepengin sembuh Mas gitu. Gimana Pak Coba Wayan? cewek deh. Cewek lah. Oh, oke. Mbak Dwi namanya. Oh, Mbak Dwi ya? Iya. Saya nggak dengar tadi namanya gitu. Ya, jadi dia berdebar ketika ketemu orang yang dikenal, apa bukan dikenal? Yang Dikenal. Oke. Mungkin dia mengalami sebuah peristiwa di mana dia merasa apa yang dikenal dari dirinya oleh orang yang dia kenal itu membuat dia nggak nyaman. Dia belum menerima kekurangan, kekurangan, keburukan atau peristiwa-peristiwa buruk yang pernah dia alami, yang mungkin dikenal sama orang lain, sehingga dia takut jangan-jangan aku ditanya lagi tentang hal ini sama orang ini gitu, karena dia kenal dengan aku. Tapi begitu ketemu dengan orang yang tidak dikenal, dia pasti tidak akan menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi ini. Kan kita sering kali kayak gitu Mas Hendra. Kalau kita merasa diri kita secara utuh dikenal sama orang, kita ketemu orang itu takut ditanyain hal-hal yang sifatnya pribadi gitu, sehingga berdebar lebih dulu. Nah, caranya adalah belajar menerima diri kita apa adanya. Oke. Itu lagunya siapa namanya? Saya lupa. Kok lupa ya saya namanya? Pokoknya itulah ya. Iya. Lagunya saya suka sekali. Tiba-tiba saking seringnya saya mengucapkan nama itu saya lupa. Itu lagunya bagus, lagu utuh itu. Dira Sugandi. Dira Sugandi. Dengerin lagunya bagus sekali. Karena itu pengalaman pribadi beliau katanya. Yang lagunya dia pergi ke depan cermin. Lalu di sana dia belajar menerima dirinya utuh. Lagunya bagus sekali. Syairnya dibuat sama Mas siapa lupa saya. Siapakah kamu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Bagus sekali. Dia mempertanyakan dirinya sendiri. Karena dia lama nggak menyapa dirinya. Jadi mungkin kita lama nggak menerima diri kita apa adanya gitu. Sehingga yang kita butuhkan adalah belajar menerima diri kita apa adanya. Sip. Nanti kalau kita sudah terima, ya sudah, aku punya masa lalu yang buruk, yang aku terima apa adanya. Mau ditanya, ya akan aku ceritakan apa adanya, sebagaimana aku menerima diriku. Ya, kalau sudah demikian, kita akan lebih tenang menghadapi orang yang ketemu dengan kita, yang kenal sama kita, aman-aman aja gitu. Itu yang pertama masalah. Yang kedua tadi, rambut rontok dia. Iya, rambut rontok. Ya, saya juga. Obat banyak kan ya? Rambut saya rontok juga gitu. sebelumnya Mas Hendra. Terus? Akhirnya ya saya pakai beberapa produk yang itu. Pak Putu dulu pernah bikin Spatis, tapi sekarang udah lama nggak dipakai. Saya pakai produk-produk yang ada dijual itu bagus ya, nggak rontok, tetapi nggak rontok lagi Mas, tapi memang sudah agak jarang sih. Agak tumbuhnya jarang, tapi sekarang tumbuh juga. Baby hairnya cuman namanya kecil-kecil kan. Ya saya harus terima juga apa adanya gini. Iya. Ya kalau masak biar nggak ada rambut ya tentu pakai apa namanya? Penutup kepala. Penutup kepala. Kap itu mau rontok apa enggak, pakai aja tutup kepala itu. Oke. Nah, selanjutnya dari Bu Neneng Tarmin. Saya itu kalau lagi meditasi, lagi sholat, lagi dzikir, itu nggak bisa fokus lama Mas Hendra. Itu hanya bisa sebentar-sebentar, pikirannya udah kemana-mana. Nanti saya alihkan ke fokus lagi dan setiap harinya pikiranku kemana-mana terus. Bagaimana ya solusinya supaya pikiran nggak kemana-mana gitu Pak?
apa namanya, dulu ketika kita belajar naik sepeda itu, kita jarang bisa lama-lama tegak, lurus atau seimbang. Ya, 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 ya. Cepat ke kiri, cepat jatuh ke kanan. Itu ketika kita baru belajar. Lama-lama kita akan terbiasa. Bahkan setelah sekian lama kita terus berlatih, kita bahkan bisa berdiri, diam, ngerem di lampu merah tanpa turun. Nah, itu kan orang yang sudah ahli gitu. Nah, jangan paksakan diri kita seahli orang-orang yang sudah lama berlatih gitu. Di biksu-biksu biara Shaolin itu kan nggak pernah berhenti berlatih dia. Ya, semakin banyak kita punya pemikiran, pasti akan semakin banyak pula dia masuk menjadi ingatan kita untuk diingat juga gitu. Nah, itu sebabnya dalam ajaran samadhi itu ajaran menuju meditasi yang mendalam itu, ada 20 hal yang harus kita latih juga dalam urusan kehidupan ini. Kurangi konflik sama orang lain, kurangi berpikir buruk tentang kehidupan ini. Nah, ketika kita kurangi konflik dengan orang lain, kurangi berpikir buruk, dan selalu mudah menerima semua apa adanya, kita nggak akan pikirkan apa-apa lagi, Mas, ketika kita merem gitu. Kalau sudah kita, ya sudahlah, oke, semua baik-baik saja gitu. Kalau sudah demikian, sekali merem aja kita sudah, segini aja kita sudah nggak mikirin apa-apa, Mas, sudah, gitu. Langsung fokus kepada apa yang mau kita dengar gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi karena sepanjang hari terlalu banyak kita renungkan misalnya. Ngelihat orang demo, kita mikirin demo. Ngelihat orang macet, kita mikirin macet. Semua kita pikirin. Pada saat kita menjamkan mata untuk meditasi, ya muncul lagi semua yang kita pikirkan tadi itu. Karena itu terlanjur kita simpan kan untuk dipikirkan gitu. Ya, tugas kita berlatih untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang bukan urusan kita gitu. Terlalu banyak kepo yang membuat kita kesulitan konsentrasi. Satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Ya. Itu dari Mbak Apriani, Pak Wayan. Ya. Orang yang digariskan perjalanan hidupnya jadi orang baik, jahat, dan lain-lain, pemberi, pencuri, pembunuh, itu free will ataukah takdir jalan hidup? Bila memang garis jalan hidup atau digariskan menjadi orang buruk, apa hukum tabur tuai masih berlaku? Sedangkan yang menjadikan tokoh jahat itu adalah Tuhan sendiri gitu. Gimana tuh, Pak Wayan? Ya. Tidak ada orang dilahirkan untuk baik atau buruk. Semua orang dilahirkan netral-netral aja gitu. Oke. Tapi kemudian lingkunganlah yang mengajarnya. Ya. Lingkunganlah yang mengajarinya. Singa memang diciptakan untuk menjadi pemangsa. Tapi kalau dia dibesarkan dengan cara bukan oleh kehidupan liar, dia berbeda. Ya. Kucing sama anjing juga basicnya dia harusnya bermusuhan karena sejak di alam liar dia demikian. Tapi ketika dia dibesarkan oleh orang, dipelihara oleh orang yang membuat mereka akrab, mereka jadi baik-baik aja. Anjing, kucing, tikus gitu bisa baik-baik aja mereka gitu. Ya, kenapa? Karena mereka dibesarkan di lingkungan yang penuh cinta seperti itu. Nah, jadi orang yang berubah menjadi buruk, berubah menjadi jahat, itu kan karena pengaruh parenting masa kecilnya, lingkungan tempat dia bertumbuh. Itu. Makanya para Kurawa, ya, para Kurawa dalam kisah Mahabharata itu kan lahir dari ibu Gandari yang menutup mata dan ayah yang buta. Jadi sifat-sifat yang disebut Duryudana, dur itu jauh. Sifat-sifat yang disebut Kurawa itu lahir dari kegelapan. Itu yang dimaksud. Sementara para Pandawa itu lahir dari para dewa. Jadi sifat-sifat terang lahir dari kehidupan yang penuh terang gitu. Penuh cahaya. Nah, jadi kalau kita punya anak dibesarkan dengan perilaku-perilaku orang tua yang diteladaninya memiliki cinta, dia akan hidup seperti itu gitu. Ya. Kecuali setelah dia lepas dari orang tuanya, ketemu lagi lingkungan yang membuat dia berubah gitu. Jadi bukan karena faktor dia membawa ini, karena di alam sana dia sudah dibersihkan. Di sini dia tidak sebagai karma, dia di sini tidak diciptakan untuk menghasilkan karma buruk, tapi untuk mungkin menerima karma buruk yang pernah dia lakukan. Jadi alam neraka ini, alam manusia ini, alam tempat kita menebus karma buruk masa lalu, bukan untuk melakukan karma buruk. Bahwa kemudian ada orang-orang yang melakukan karma buruk kepada kita, memang sudah disiapkan tempat-tempat mereka yang
memang baru tumbuh menjadi manusia ada di situ gitu. Ya, seperti itu Mas Hendra. Oke. Nah, Pak Wayan, terakhir untuk menghidupkan ketuhanan di dalam diri itu tipsnya apa sih? Sebenarnya sudah, kalau di Hindu ya, ada mantra. Kalau di Tantra mungkin Siwoham, akulah siwa, akulah siwa, akulah siwa, gitu misalnya. Terus kalau di Islam mungkin setiap kita melakukan sesuatu kita mengatasnamakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mengatasnamakan Tuhan. Oke. Kalau sudah mengatasnamakan Tuhan kan sebenarnya kita mengajak diri kita untuk menghidupkan kesadaran Tuhan dalam diri kita. Saya rasa seperti itu sebenarnya Mas Hendra. Nah, kalau seperti kayak Sadguru itu Pak Wayan, kan Ya. sering dia ngajari pakai mantra gitu ya untuk Oh ya. ada yang Om. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya esensinya apa Pak Wayan? Kalau itu kan alam semesta ini tercipta dengan energi suara. Yang gelombang suaranya terdengar seperti suara itu Mas Hendra. Hong. Kalau di Jawa kan dia menjadi hong. Hong. Nah, ketika kita ingin tubuh kita mengalami getaran-getaran yang selaras, kita teruskan getaran alam semesta besar ini ke dalam semesta kecil dengan menggetarkan kata-kata yang sama. Oke. Sebenarnya tujuannya begitu Mas Hendra. Ya, dengan Om. Jadi kita menjadi seperti energi suara penciptaan alam semesta ini. Ya, kalau di Bali orang menyertakan lagi simbol lain berupa gelang Iya. 3 benang itu. Itu 3 benang itu sebenarnya AUM. Aum juga artinya supaya apa? Ada siklus yang abadi, yang tetap, siklus penciptaan, pemeliharaan, peleburan yang netral, yang tenang di dalam diri kita, yang terus berlangsung. Oke. Itu harapannya sebenarnya dengan kata-kata itu. Baik, Pak Wayan, terima Ya. kasih Ya, Mas banyak ya atas pencerahannya ya. Teman-teman yang di TikTok, aku break dulu ya. Makasih banyak ya Pak Wayan. Ya, Mas Hendra. Ya, balik lagi kita bersama dengan Pak Wayan Mustika ya. Masih menjawab konsultasi masalahnya teman-teman Pak Wayan. Ya. Namanya Mbak Ica Pak Wayan. Ini seorang ibu rumah tangga Pak Wayan. Suami selingkuh dengan perempuan yang sudah bersuami. Dalam tanda kurung diguna-guna Pak. Aku, suami dan perempuan selingkuhan itu adalah teman SMP dan SMA. Suami main judi online, suami tidak royal, perhitungan dalam keuangan, tidak jujur tentang income-nya. Aku dan suami LDR setahun lebih beda kota. Karena pekerjaan suami pulang seminggu sekali dan suami tidak mengizinkan aku ikut dia. Dia lebih memilih untuk LDR, selingkuhannya ada di kota yang sama dengan suami, dan LDR juga dengan suaminya. Mereka ngekos sebelahan, tapi suami sembunyiin selama ini aku taunya suami nginep di rumah dinas. Sebulan yang lalu kami bertengkar dan suami playing victim. Dia cari-cari kesalahanku, bahkan sampai tidak mau kasih uang gajinya lagi. Dia habiskan untuk judi online. Kalau dia pulang ke rumah, aku bersikap sewajarnya tapi dingin. Nah, 2 minggu yang lalu aku kecelakaan, kondisi patah tulang bahu sebelah kiri, dan saat kecelakaan pingsan, kepala terbentur. Sekarang masih pemulihan, alhamdulillah sudah mulai membaik. Semenjak kejadian kecelakaan itu, aku minta uangnya dan aku mulai mencairkan suasana, melupakan amarahku dan bersikap hangat lagi dan memaafkannya. Sekarang hubungan kami sudah membaik, hanya sebatas itu. Tidak ada jaminan suami meninggalkan selingkuhannya, dan lainnya masih tetap sama. Belum jujur tentang keuangan, belum tentu berhenti judol, belum mengizinkan aku untuk pindah menyusul suami. Pertanyaannya Pak Wayan, bagaimana agar suami bisa berubah, menjamin tidak selingkuh lagi dengan perempuan itu, dan perempuan lainnya, menyesali perbuatannya, meratukan istrinya. Suami biar bisa royal, jujur tentang income-nya, tidak main judi online lagi, dan tidak LDR lagi, gitu ya. Apa benar itu guna-guna dan bagaimana membersihkannya? Itu gimana tuh, Pak Wayan tuh kayaknya kompleks banget ya. Di mana-mana itu ada 3 hal yang menggoda kita: harta, tahta, dan cinta. Mau level apapun kita,
Ya, kemudian yang seringkali dijadikan kambing hitam itu guna-guna. Padahal tanpa guna-guna pun orang bisa tergoda. Betul ya. Mau yang paling level paling bawah sampai level paling tinggi, orang tergoda di harta, tahta, dan cinta tadi. Ada yang tergoda di harta dengan memakai jalan pintas seperti judi online gitu. Atau dengan cinta bisa jalan pintas, bisa jalan LDR, apa tadi, yang jalannya Tresno Jalarang Suko Kulino gitu. Kulino, iya. Karena sering-sering dekat, atau mungkin karena CLBK gitu. Pernah ingat di masa kecil gitu. Dan itu semua orang bisa mengalami itu kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Kalau orang tidak terkendali gitu. Nah, kuncinya ada pada pengendalian diri, Mas Hendra. Dan pengendalian diri itu dimulai dari kesadaran. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah saya bisa mengubah suami saya? Bisa kalau dia memiliki kesadaran. Kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan itu. Kalau dia nggak sadar, dia nggak bisa. Tapi ada cara juga yang membuat orang itu sadar. Misalnya apa? Ketika seseorang berbuat buruk kepada orang lain, tapi orang yang diperlakukan buruk tetap tidak melawan, tetap tenang, tetap hangat gitu misalnya, di situ biasanya orang tidak menemukan alasan penguat untuk untuk membela diri. Ya, ini yang sering terjadi misalnya. Nggak, maksudnya gimana? Misal gini, misal si pasangan yang diselingkuhi itu, Iya, ya. dia justru menunjukkan sikap yang sangat Marah bagus gitu ya. Itu justru malah memunculkan kesadaran, oh nggak ada istri paling baik kecuali istri. Gitu maksudnya. Iya. Gini, kenapa orang pergi keluar rumah? Misalnya pada saat listrik mati, orang pergi keluar rumah. Karena walaupun seluruh listrik mati, setidak-tidaknya di luar rumah itu ada cahaya bulan, cahaya bintang. Tapi begitu cahaya bulan yang indah, cahaya bintang yang cukup menerangi malam itu kalah oleh cahaya di dalam, orang kembali masuk ke kamar. Jadi kalau di dalam tambah gelap, orang walaupun di luar juga gelap, dia akan menikmati yang di luar gitu. Nah, hal yang sama tadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau orang pergi mencari cahaya kecil-kecil di luar gitu, mungkin karena sempat ada konflik di dalam yang membuat kehidupan mereka gelap. Maka satu-satunya jalan adalah panggil ke dalam, kembali ke rumah dengan menciptakan rumah yang penuh cinta, yang penuh kehangatan, yang penuh cahaya. Nanti orang akan balik ke dalam. Orang menyesal meninggalkan rumahnya yang hangat itu gitu. Tapi ketika misalnya di dalam tambah gelap, ya tambah gelap gitu, orang pasti akan tambah menjauh. Jadi kalau orang awalnya coba-coba dulu nih, ketemu pasangan lain di luar, coba-coba dulu. Dan ternyata pasangannya marah, tambah konflik. Nah, dia punya alasan untuk memperkuat lagi di luar itu. Kenapa? Di luar saya mendapatkan kesenangan. Kesenangan cicip-cicip itu tadi. Di dalam tambah buruk situasinya. Nah, senang dia. Nah, tapi ketika dia melihat, oh, pasanganku sebenarnya mungkin tersakiti. Nah, di situ jiwanya tersentuh. Nah, kita tidak bisa mematikan ego orang dengan ego, nggak bisa. Matikan ego orang dengan jiwa. Makanya dalam kisah Mahabharata sudah dikatakan, yang bisa membunuh Resi Bisma bukan Arjuna. Arjuna simbol dari pikiran. Bisma itu tak terbunuh. Tapi yang bisa membunuh Bisma adalah Sri Kandi. Wanita tetapi berkelamin laki-laki. Artinya apa? Yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Jiwa itu adalah seperti itu sifatnya. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Maknanya adalah jiwa. Jiwa. Jadi perilaku, kata-kata, pemikiran yang datang dari jiwa itu akan meluluhkan orang yang keras seperti apapun. Tapi kalau dilawan dengan ego, dia punya tandingannya gitu. Itu yang saya mau ceritakan. Kalau di Pandawa ada Arjuna, di Kaurawa ada Karna gitu. Atau dilawan dengan selingkuh balik itu gimana, Pak? Nah, itu sama-sama gelapnya. Oh, sama-sama gelapnya. Nanti sama-sama punya pembenaran untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Ya. Tapi kalau kemudian kita geser misalnya ke karma gitu, bisa jadi kan? Ya. Itu karena karma juga. Bisa jadi di masa lalu. Iya, even tidak di masa lalu, tapi kemudian semuanya kan energi gitu ya. Berselingkuh dengan pikiran dan perasaan kan bisa juga. Bisa Mas Hendra. Makanya tadi saya bilang itu, ketika ini melakukan karma buruk, lalu yang di rumah juga karma buruk, dalam arti marah-marah,
tidak terima dan sebagainya, itu kan karma buruk juga. Tapi kalau yang di dalam tenang, di dalam tidak membalas gitu. Saya jadi teringat ini, Mas Hendra. Ini ada seorang ibu. Dia cerita langsung sambil kita dengerin ketawa-ketawa. Ibu ini sudah umur lah di atas, hampir 60-an lebih lah. Terus suaminya merasa istrinya itu tidak mau bisa melayaninya secara fisik lagi. Iya. Kenapa? Bukan apa-apa, karena si istri sudah nggak kepingin lagi umur 60-an. Sampai kemudian si istri bilang, kamu cari aja di luar gitu, selingkuh aja. Malah nggak mau dia. Malah nggak mau, karena apa? Merasa bersalah dia begitu kan. Justru disuruh nggak mau gitu. Ya, tapi ketika dia halangi, kamu nggak mungkin. Oh, maka dia akan membalas dengan kata mungkin. Saya bisa kok, gitu. Saya bisa kok. Nah, itu yang kita lakukan, Mas Hendra. Jadi selalu jawabannya adalah jangan melawan gelap dengan gelap. Oke. Itu aja sih kuncinya. Lawanlah gelap dengan cahaya. Gitu aja. Baik. Nah, sekarang dari Pak Budi nih. Assalamualaikum. Saya mau titip pertanyaan dan nasihat Pak Wayan Mustika. Ya. Ini fan-nya Pak Wayan semua. Saya setiap mau makan selalu berdoa seperti yang agama ajarkan. Tapi setelah saya menyimak videonya Pak Wayan di Ngaji Roso, saya tiap makan, saya berdoa secara Islam dan saya tambahkan cuplikan kata yang Pak Wayan ucapkan tiap beliau mau makan. Walaupun tidak sama persis dengan doa beliau dalam berdoa makan, intinya mohon sampaikan pada Pak Wayan kata doa yang saya tiru dari beliau, mohon diizinkan untuk saya terapkan setiap saya mau makan. Ya mungkin kalau bahasa ulama Islam mohon pengijazahan untuk diri saya biar kedepannya menjadi keberkahan untuk kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Wah doanya panjang banget gitu, tapi minimal Pak Wayan bisa spill deh kebiasaannya saat makan gitu. Ya kalau saya makan paling saya diam sejenak, Mas Hendra. Tidak menunjukkan diri saya sedang berdoa gitu. Diam sejenak. Di dalam batin saya mengatakan, Tuhan terima kasih untuk berkah-Mu hari ini gitu. Izin hamba memasukkan berkah-Mu ke dalam diri hamba ini lagi. Semoga ini memberi manfaat. Semoga ini energi yang masuk ini bisa kugunakan untuk kebaikan juga. Ya, itu yang saya sering pakai, Mas Hendra. Ya. Dan nggak apa-apa kan dimodif sama teman-teman? Modif boleh. Ya. Artinya kita harus yakin bahwa setiap makanan yang kita makan itu berasnya ditanam, padinya dengan penuh cinta, dengan penuh energi, semangat kerja, pengabdian gitu. Pengabdian pada kehidupan. Yang masak juga memberi pengabdian dengan rasa cinta. Kalau dia tidak mencintai pekerjaan yang memasak, hasil masakannya nggak akan enak. Yang menyajikan juga membawa dengan penuh cinta, nggak sembarangan pasti dia membawanya. Dan ketika kita mengunyah pun kita harus penuh cinta. Dan yang terpenting adalah ketika makanan yang kita makan sudah jadi energi, jangan sampai dia tidak keluar menjadi energi pengabdian penuh cinta pada kehidupan. Nah, makanya saya sering juga malam-malamnya minta maaf, Mas Hendra. Terima kasih atas segala berkah-Mu hari ini. Terima kasih sudah menjaga aku. Terima kasih sudah menuntun hamba ketika membagikan ilmu yang Kau miliki. Karena saya merasa tugas saya sekarang sama Mas Hendra ini kan hanya tukang antar ilmu gitu. Bukan punya saya, bukan punyanya Mas Hendra juga, bukan punya siapa-siapa. Ini punyanya beliau semua. Saya hanya mengantarkan kepada jiwa-jiwa yang diizinkannya untuk mendengarkannya. Bahwa jika ada yang salah cara saya mengantarkan, maka saya minta maaf. Tapi jika benar cara saya menyampaikannya, semoga ilmu itu yang masuk ke dalam pikiran dan jiwa dan perasaan orang-orang yang mendengarnya, itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberi kesembuhan, memberi kesehatan, memberi ketenangan dan pertumbuhan kesadaran spiritual dan kesemestaan kepada jiwa-jiwa yang juga ada dia di dalamnya gitu. Jadi ketika saya menyampaikan ini, Mas Hendra, saya merasa yang saya lakukan adalah mempersembahkan. Saya nggak bisa mempersembahkan makanan. Dulu ketika jadi dokter, saya mempersembahkan obat untuk menyembuhkan tubuh yang sakit, jiwa yang sakit. Sekarang saya menyembuhkan dengan kata-kata. Dan kata-kata bukan ciptaan saya. Pengetahuan,
kata-kata itu ciptaan semesta. Saya hanya membagikannya, Oke. membagikannya kembali, mempersembahkannya kembali kepada dari mana dia berasal gitu. Ya. Dan teman-teman yang ingin bikin pertanyaan buat Pak Wayan untuk next ya ke depan, nanti silakan aku kirim nomornya Mas Heru ya. Mas Heru itu salah satu teman yang mengelola Ngaji Roso Peduli ya. Jadi nanti lewat Mas Heru gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi, Pak Wayan. Ya. Assalamualaikum Mas Heru, nama saya Dwi dari Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Itu pertanyaan Mas buat Pak Wayan. Yang pertama, saya itu kalau ketemu orang yang saya kenal juga sering ketemu, intinya kalau dia sering ketemu orang yang baru dikenal tuh deg-degan, panik, gelisah, ada sedikit rasa takut, terus keluar keringat banyak. Kalau aku diajak ngobrol kadang grogi, terus kadang nggak bisa jawab atau bingung mau jawab apa gitu. Itu membuat saya nggak nyaman, tapi kalau orang yang nggak saya kenal justru nggak apa-apa. Yang kedua, saya punya masalah rambut rontok dan sangat mengganggu sekali ketika memasak. Kadang-kadang di makanan ada rambutku, di rumah banyak rambutku. Saya kepengin sembuh Mas gitu. Gimana Pak Coba Wayan? cewek deh. Cewek lah. Oh, oke. Mbak Dwi namanya. Oh, Mbak Dwi ya? Iya. Saya nggak dengar tadi namanya gitu. Ya, jadi dia berdebar ketika ketemu orang yang dikenal, apa bukan dikenal? Yang Dikenal. Oke. Mungkin dia mengalami sebuah peristiwa di mana dia merasa apa yang dikenal dari dirinya oleh orang yang dia kenal itu membuat dia nggak nyaman. Dia belum menerima kekurangan, kekurangan, keburukan atau peristiwa-peristiwa buruk yang pernah dia alami, yang mungkin dikenal sama orang lain, sehingga dia takut jangan-jangan aku ditanya lagi tentang hal ini sama orang ini gitu, karena dia kenal dengan aku. Tapi begitu ketemu dengan orang yang tidak dikenal, dia pasti tidak akan menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi ini. Kan kita sering kali kayak gitu Mas Hendra. Kalau kita merasa diri kita secara utuh dikenal sama orang, kita ketemu orang itu takut ditanyain hal-hal yang sifatnya pribadi gitu, sehingga berdebar lebih dulu. Nah, caranya adalah belajar menerima diri kita apa adanya. Oke. Itu lagunya siapa namanya? Saya lupa. Kok lupa ya saya namanya? Pokoknya itulah ya. Iya. Lagunya saya suka sekali. Tiba-tiba saking seringnya saya mengucapkan nama itu saya lupa. Itu lagunya bagus, lagu utuh itu. Dira Sugandi. Dira Sugandi. Dengerin lagunya bagus sekali. Karena itu pengalaman pribadi beliau katanya. Yang lagunya dia pergi ke depan cermin. Lalu di sana dia belajar menerima dirinya utuh. Lagunya bagus sekali. Syairnya dibuat sama Mas siapa lupa saya. Siapakah kamu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Bagus sekali. Dia mempertanyakan dirinya sendiri. Karena dia lama nggak menyapa dirinya. Jadi mungkin kita lama nggak menerima diri kita apa adanya gitu. Sehingga yang kita butuhkan adalah belajar menerima diri kita apa adanya. Sip. Nanti kalau kita sudah terima, ya sudah, aku punya masa lalu yang buruk, yang aku terima apa adanya. Mau ditanya, ya akan aku ceritakan apa adanya, sebagaimana aku menerima diriku. Ya, kalau sudah demikian, kita akan lebih tenang menghadapi orang yang ketemu dengan kita, yang kenal sama kita, aman-aman aja gitu. Itu yang pertama masalah. Yang kedua tadi, rambut rontok dia. Iya, rambut rontok. Ya, saya juga. Obat banyak kan ya? Rambut saya rontok juga gitu. sebelumnya Mas Hendra. Terus? Akhirnya ya saya pakai beberapa produk yang itu. Pak Putu dulu pernah bikin Spatis, tapi sekarang udah lama nggak dipakai. Saya pakai produk-produk yang ada dijual itu bagus ya, nggak rontok, tetapi nggak rontok lagi Mas. Tapi memang sudah agak jarang sih. Agak tumbuhnya jarang, tapi sekarang tumbuh juga. Baby hairnya cuman namanya kecil-kecil kan. Ya saya harus terima juga apa adanya gini. Iya. Ya kalau masak biar nggak ada rambut ya tentu pakai apa namanya? Penutup kepala. Penutup kepala. Kap itu mau rontok apa enggak pakai aja tutup kepala itu. Oke. Nah, selanjutnya dari Bu Neneng Tarmin. Saya itu kalau lagi meditasi, lagi sholat, lagi dikir, itu nggak bisa fokus lama Mas Hendra.
itu hanya bisa sebentar-sebentar, pikirannya udah kemana-mana. Nanti saya alihkan ke fokus lagi dan setiap harinya pikiranku kemana-mana terus. Bagaimana ya solusinya supaya pikiran nggak kemana-mana gitu Pak? Apa namanya? Dulu ketika kita belajar naik sepeda itu, kita jarang bisa lama-lama tegak, lurus atau seimbang. Ya, 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 ya. Cepat ke kiri, cepat jatuh ke kanan. Itu ketika kita baru belajar. Lama-lama kita akan terbiasa. Bahkan setelah sekian lama kita terus berlatih, kita bahkan bisa berdiri, diam, ngerem di lampu merah tanpa turun. Nah, itu kan orang yang sudah ahli. Gitu. Nah, jangan paksakan diri kita seahli orang-orang yang sudah lama berlatih. Gitu. Di biksu-biksu biara Shaolin itu kan nggak pernah berhenti berlatih dia. Ya, semakin banyak kita punya pemikiran, pasti akan semakin banyak pula dia masuk menjadi ingatan kita untuk diingat juga. Gitu. Nah, itu sebabnya dalam ajaran samadhi itu ajaran menuju meditasi yang mendalam itu, ada 20 hal yang harus kita latih juga dalam urusan kehidupan ini. Kurangi konflik sama orang lain, kurangi berpikir buruk tentang kehidupan ini. Nah, ketika kita kurangi konflik dengan orang lain, kurangi berpikir buruk, dan selalu mudah menerima semua apa adanya, kita nggak akan pikirkan apa-apa lagi, Mas, ketika kita merem gitu. Kalau sudah kita, ya sudahlah, oke, semua baik-baik saja gitu. Kalau sudah demikian, sekali merem aja kita sudah, segini aja kita sudah nggak mikirin apa-apa, Mas, sudah, gitu. Langsung fokus kepada apa yang mau kita dengar gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi karena sepanjang hari terlalu banyak kita renungkan misalnya. Ngelihat orang demo, kita mikirin demo. Ngelihat orang macet, kita mikirin macet. Semua kita pikirin. Pada saat kita menjamkan mata untuk meditasi, ya muncul lagi semua yang kita pikirkan tadi itu. Karena itu terlanjur kita simpan kan untuk dipikirkan gitu. Ya, tugas kita berlatih untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang bukan urusan kita gitu. Terlalu banyak kepo yang membuat kita kesulitan konsentrasi. Satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Ya. Itu dari Mbak Apriani, Pak Wayan. Ya. Orang yang digariskan perjalanan hidupnya jadi orang baik, jahat, dan lain-lain, pemberi, pencuri, pembunuh, itu free will ataukah takdir jalan hidup? Bila memang garis jalan hidup atau digariskan menjadi orang buruk, apa hukum tabur tuai masih berlaku? Sedangkan yang menjadikan tokoh jahat itu adalah Tuhan sendiri gitu. Gimana tuh, Pak Wayan? Ya. Tidak ada orang dilahirkan untuk baik atau buruk. Semua orang dilahirkan netral-netral aja gitu. Oke. Tapi kemudian lingkunganlah yang mengajarnya. Ya. Lingkunganlah yang mengajarinya. Singa memang diciptakan untuk menjadi pemangsa. Tapi kalau dia dibesarkan dengan cara bukan oleh kehidupan liar, dia berbeda. Ya. Kucing sama anjing juga basicnya dia harusnya bermusuhan karena sejak di alam liar dia demikian. Tapi ketika dia dibesarkan oleh orang, dipelihara oleh orang yang membuat mereka akrab, mereka jadi baik-baik aja. Anjing, kucing, tikus gitu bisa baik-baik aja mereka gitu. Ya, kenapa? Karena mereka dibesarkan di lingkungan yang penuh cinta seperti itu. Nah, jadi orang yang berubah menjadi buruk, berubah menjadi jahat, itu kan karena pengaruh parenting masa kecilnya, lingkungan tempat dia bertumbuh. Itu. Makanya para Kurawa, ya, para Kurawa dalam kisah Mahabharata itu kan lahir dari ibu Gandari yang menutup mata dan ayah yang buta. Jadi sifat-sifat yang disebut Duryudana, dur itu jauh. Sifat-sifat yang disebut Kurawa itu lahir dari kegelapan. Itu yang dimaksud. Sementara para Pandawa itu lahir dari para dewa. Jadi sifat-sifat terang lahir dari kehidupan yang penuh terang gitu. Penuh cahaya. Nah, jadi kalau kita punya anak dibesarkan dengan perilaku-perilaku orang tua yang diteladaninya memiliki cinta, dia akan hidup seperti itu gitu. Ya. Kecuali setelah dia lepas dari orang tuanya ketemu lagi lingkungan yang membuat dia berubah gitu. Jadi bukan karena faktor dia membawa ini, karena di alam sana dia sudah dibersihkan. Di sini dia tidak sebagai karma, dia di sini tidak diciptakan untuk menghasilkan karma buruk, tapi untuk mungkin menerima karma buruk yang pernah dia lakukan. Jadi alam neraka ini, alam manusia ini, alam
tempat kita menebus karma buruk masa lalu, bukan untuk melakukan karma buruk. Bahwa kemudian ada orang-orang yang melakukan karma buruk kepada kita, memang sudah disiapkan tempat-tempat mereka yang memang baru tumbuh menjadi manusia, ada di situ gitu. Ya, seperti itu Mas Hendra. Oke. Nah, Pak Wayan, terakhir, untuk menghidupkan ketuhanan dalam diri itu tipsnya apa sih? Sebenarnya sudah, kalau di Hindu ya, ada mantra. Kalau di Tantra mungkin Siwoham, akulah siwa, akulah siwa, akulah siwa, gitu misalnya. Terus kalau di Islam mungkin setiap kita melakukan sesuatu, kita mengatasnamakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mengatasnamakan Tuhan. Kalau sudah mengatasnamakan Tuhan, kan sebenarnya kita mengajak diri kita untuk menghidupkan kesadaran Tuhan dalam diri kita. Saya rasa seperti itu sebenarnya Mas Hendra. Nah, kalau seperti kayak Sadguru itu Pak Wayan, kan sering dia ngajari pakai mantra gitu ya, untuk ada yang Nah, itu tuh sebenarnya esensinya apa Pak Wayan? Kalau itu kan alam semesta ini tercipta dengan energi suara, yang gelombang suaranya terdengar seperti suara itu Mas Hendra. Hong. Kalau di Jawa kan dia menjadi hong. Hong. Nah, ketika kita ingin tubuh kita mengalami getaran-getaran yang selaras, kita teruskan getaran alam semesta besar ini ke dalam semesta kecil dengan menggetarkan kata-kata yang sama. Sebenarnya tujuannya begitu Mas Hendra. Ya, dengan jadi kita menjadi seperti energi suara penciptaan alam semesta ini. Ya, kalau di Bali orang menyertakan lagi simbol lain berupa gelang tiga benang itu. Itu tiga benang itu sebenarnya AUM. Aum juga artinya supaya apa? Ada siklus yang abadi, yang tetap, siklus penciptaan, pemeliharaan, peleburan yang netral, yang tenang di dalam diri kita, yang terus berlangsung. Itu harapannya sebenarnya dengan kata-kata itu. Baik, Pak Wayan, terima kasih banyak ya atas pencerahannya ya, teman-teman yang di TikTok. Aku break dulu ya. Makasih banyak ya Pak Wayan. Ya, Mas Hendra.